Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik Bapak Ibu ya. Tetap sehat, tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Katakan amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu. Pesannya ini sangat luar biasa ya. Tuhan sedang mengirimkan berkat-Nya. Ini saya paling suka Bapak Ibu. Kalau dengar kata-kata ini saya paling suka. Ya kan? Tuhan sedang mengirimkan berkat-Nya. Katakan amin Bapak Ibu. Ya kan? Saya percaya setiap kita rindu ya Bapak Ibu ya. Untuk menerima apa yang Tuhan janjikan ini dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan ada berkat yang Tuhan mau kirim kepada setiap kita. Ya. Maka perlu persiapan, betul ya. Kita perlu siap-siap, ya kan? Jangan, Pak Ishak sampaikan, jangan sampai kita menyediakan wadah yang kecil Bapak Ibu. Kalau saya ingin yang besar Bapak Ibu, ya, yang besar supaya daya tampungnya semakin besar juga ya. Ya ini kan, ketika Tuhan sampai, Ia sedang mengirimkan berkat kan, artinya kan tinggal bagian kita nih masalahnya nih. Tuhan sudah bilang, saya akan kirim berkat, Tuhan bilang. Tinggal kitanya, di posisi kita seperti apa Bapak Ibu ya. Pada hari Selasa Pak Ishak sudah sampaikan pesan ini, saya percaya setiap kita diperlengkapi Bapak Ibu ya. Sudah banyak hal yang sudah disampaikan Pak Ishak berkaitan pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Saya percaya setiap kita dibukakan banyak hal sehingga kita perlu mempersiapkan seluruh kehidupan kita dengan sebaik-baiknya supaya berkat ini sampai ya. Dan ketika Tuhan berikan itu, kita dalam posisi yang siap. Jangan sampai gini, Tuhan kasih berkat kita gak siap Bapak Ibu. Nah itu kan yang sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya ya. Saya percaya janji ini akan terlaksana, katakan amin Bapak Ibu. Akan tergenapi, tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap janjinya, katakan amin Bapak Ibu. Kita langsung saja kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 5 ayat 6 sampai 7. Injil Lukas pasal 5 ayat 6 sampai 7. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan lihat sama-sama ayat ini. Dikatakan dan setelah mereka melakukannya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat satu perikop ini ya. Ayat 6 dikatakan dan setelah mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Wow. Bukan sebagian ya, sejumlah dikatakannya. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu pernah lihat tangkapan ikan yang banyak dan perahu hampir tenggelam? Saya pernah menyaksikannya loh Bapak Ibu. Mumpung saya waktu itu lahir di dekat pantai Bapak Ibu ya. Saya bisa lihat tangkapan yang 2 ekor dengan tangkapan yang banyak. Itu kalau orang menjaring ikan ya di Sumatera sana Bapak itu nggak main-main loh. Beda dengan mancing, kadang pulang cuma 5 ekor. Ini menjaring ikan. Itu yang namanya hampir tenggelam itu ya karena memang banyaknya ikan gitu di dalamnya. Saya bisa melihat itu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita melihat dalam perikop nih Bapak Ibu ya. Saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu karena Pak Ishak sudah jabarkan di sini ya. Dikatakan bahwa di ayat 6 mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak ya. Kita mau lihat sebelum terjadinya penggenapan berkat ini Bapak Ibu, kira-kira berkat itu seketika datang atau ada langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan? Apakah ada proses di dalamnya terjadi penggenapan itu? Kalau kita melihat ternyata ada langkah-langkah loh. Ada proses demi proses yang dilakukan. Berkat itu tidak langsung datang seketika secara instan, gak datang secara tiba-tiba. Ya. Ternyata ada tahapan demi tahapan terjadinya penggenapan itu. Kalau orang membaca tentang ayat 6 ini, wow sesuatu yang dahsyat. Kalau kita melihat ada proses demi proses yang baru terjadinya berkat itu. Selalu Tuhan melibatkan kita. Selalu
Tuhan melibatkan pribadi manusianya terlebih dahulu supaya berkat itu sampai. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Ternyata berkat itu tidak instan tiba-tiba datang. Saya melihat ada respon yang tepat, maka terjadilah berkat itu. Kalau responnya salah, berkat itu tidak akan sampai sekalipun ada di depan mata. Ya, nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Tidak semata-mata langsung terjadi. Berkat mah Tuhan sediakan. Kita percaya itu. Tetapi untuk sampai berkat itu kita terima, kita harus ingat ada proses demi proses. Ada langkah demi langkah. Kalau Simon tidak taat kepada perintah Tuhan, berkat itu lewat. Sekalipun ada di depan matanya. Ya kan Tuhan sampaikan. Tebarkan jala. Lebih dalam lagi katanya. Lebih jauh sedikit. Kalau Simon tidak melakukannya, lewat itu berkat tuh. Ya, sama halnya yang sampaikan Tuhan kepada setiap kita melalui inti pesan Tuhan. Ada banyak mungkin pertimbangan-pertimbangan dalam pemikiran kita. Masa sih Tuhan? Kan barusan kami tebarkan jala juga di situ. Bisa nggak kayak itu? Bisa, debat bisa. Tapi apa yang Tuhan sampaikan kepada inti pesannya? Dikatakan gini Bapak Ibu ya. Bahwa di luar segala pemahaman keadaan yang terjadi, Tuhan sanggup memelihara hidup umatnya. Katakan amin Bapak Ibu. Bahkan dikatakan melalui pesannya ini bahwa ia sedang mengirimkan berkatnya kepada kita. Seperti apa bentuknya kita tidak tahu. Seperti apa caranya ia mendatangkannya kita juga tidak tahu. Bagian kita adalah memilih mana yang mau kita hidupi. Teori tentang keadaan bangsa yang sedang tidak baik-baik saja, apakah itu yang kita hidupi? Atau kita sedang menghidupi perkataan Tuhan? Jangan sampai salah kita menghidupkan sesuatu. Jangan sampai kita menghidupi segala sesuatu. Keadaan bangsa kita sedang kacau, sedang gelap. Itu yang kita pegang. Saya mau sampaikan, kita mesti pegang perkataan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ya memang keadaan kita memang tidak baik-baik Bapak Ibu. Keadaan bangsa kita memang sedang tidak baik-baik. Tapi bukan hanya sekedar tahu bangsa ini sedang tidak baik-baik. Namun kemudian dari pihak orang-orang percaya tidak melakukan sesuatu. Ingat Bapak Ibu ya, ngajak doa syafaat untuk bangsa ini susah banget loh. Kita mau bicara tentang berkat. Nah Tuhan sedang mengirimkan berkat. Ini kayaknya COD ya Bapak Ibu ya. Satu langkah kita akan terima berkat ini. Tetapi kalau kita gagal meresponi pesan ini, Tuhan bilang lakukan bagianmu, maka saya akan lakukan bagiannya. Kalau bagian kita saja tidak mau lakukan, ketika melihat bangsa ini kita kesedangan gelap, tidak jelas, tidak pasti. Masa kan kita mau hidup sesuatu yang tidak jelas gitu. Sedangkan Tuhan berbicara bahwa ia sedang mengirimkan berkatnya buat setiap kita. Ya. Tapi tidak semata-mata berkat itu sampai. Ada respon. Apa yang kita hidupi, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita memikirkan tentang bangsa kita yang sedang mengalami kegelapan ini Bapak Ibu. Selesai hidup kita. Justru di tengah-tengah kegelapan inilah Tuhan kasih pesan sangat-sangat luar biasa buat setiap kita. Bahwa ada berkatnya yang akan Tuhan kirimkan buat setiap kita. Ada berkat khusus, ada berkat yang spesial yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Selanjutnya katakan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa kita percaya bukan selalu karena melihat, namun karena iman. Nah inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Saya tidak akan bacakan semuanya Bapak Ibu ya. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak. Ini sangat penting untuk kita sama-sama renungkan Bapak Ibu ya. Dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang pertama, tetap mempercayai kuasa perkataan Tuhan yang mampu bekerja di luar akal pemikiran manusia. Ini prinsip membangun iman Bapak Ibu. Kadang-kadang kita selalu pakai logika kita. Memutuskan sesuatu logika lagi. Bertindak logika lagi. Betul, logika itu penting dalam kehidupan setiap kita.
Tapi kalau itu menjadi dasarnya, maka akan menjadi salah nanti ke depannya. Jadi prinsip membangun iman. Ada sesuatu yang harus kita terus bangun hari lepas hari dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, tetap mempersiapkan wadah. Nah ini nih Bapak Ibu. Jangan sampai ketika Tuhan mau mengirimkan berkat buat setiap kita, wadahnya jangan yang kecil-kecil Bapak Ibu ya. Harus yang lebih besar ya. Saya akan lanjutkan. Tetap mempersiapkan wadah untuk mengantisipasi penggenapan janji Tuhan. Ini prinsip memperluas kapasitas. Pak Ishak sudah jelaskan semuanya Bapak Ibu, jadi saya percaya kita menangkap ini ya. Jadi jangan sampai kita asal-asal mempersiapkan. Ya, asal-asal yang penting lakuin. Gak gitu juga. Nanti apa yang kita siapkan itu yang kita terima. Kalau kita siapkan segini dapatnya gitu loh. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Ada dua hal yang kita sama-sama lihat. Yang pertama adalah mulailah bertindak. Mulailah bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan jangan pernah menundanya. Apa dampaknya? Apa akibatnya kalau seseorang menunda untuk melakukan sesuatu? Apa dampaknya kalau seseorang menunda-nunda ketika ada perintah yang harus dilaksanakan dengan segera Bapak Ibu? Ya. Jangan sampai ketika pesan ini datang kita orang-orang percaya tidak mau bertindak. Ya. Bahkan mengambil sikap untuk menunda-nunda. Mungkin karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Apakah benar ya terjadi? Buat saya Bapak Ibu ketika pesan ini datang, jangan berlama-lama gitu. Jangan ambil sikap untuk lipat tangan lalu tidak melakukan apapun. Nah nanti kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Simon dan teman-temannya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di ayat 4-6. Lukas pasal 5 ayat 4-6. Ternyata ada perintah yang harus diperhatikan oleh Simon dan teman-temannya Bapak Ibu ya. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalam untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Apa perintah yang kita lihat dari ayat 4 ini Bapak Ibu? Dikatakan apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu perintah pertama. Kalau kita melihat rangkaian perikop ini kan mereka kan sudah melakukannya kan betul. Masa mereka sudah misalnya saya analogikan, mereka sudah di tengah laut, kembali ke pantai, suruh lagi ke tengah laut Bapak Ibu. Bertolak lebih dalam gitu. Karena saya membayangkan apakah itu pakai kalau apa mesin kolotok Bapak Ibu ini ngerti nggak ya? Mesin kolotok itu kan nggak ada zaman itu ya. Ya kalau perahu-perahu kecil atau kapal-kapal kecil biasanya pakai pakai mesin kolotok. Ya gitu ya. Saya membayangkan kalau mendayung bagaimana ya? Saya bisa melihat bahwa gak gampang loh. Saya paling kesal kalau saya ikut om untuk cari udang malam-malam, lobster. Kan tangkapnya harus malam-malam Bapak Ibu. Untuk melawan arus yang gak terlalu besar pakai dayung, rasanya itu berat banget loh. Dulu saya masih kecil Bapak Ibu cari lobster tuh malam-malam. Sama om saya, sama papanya Wilsip. Itu pakai pendayung, itu jaraknya jauh banget. Sedikit ada angin aja udah malas. Ya, belum lagi nyelam, saya harus di atas perahu, nungguin mereka sampai 2 jam. Sampai dapat, minimal sampai dapat misalnya 2, 3. Kalau nggak dapat, balik lagi ke kampung, waduh. Itu sudah dingin, sudah angin, arus. Rasanya mendingan ya udah nggak dapat apa-apa, udah di pantai saja udah gitu.
Yesus datang memberikan perintah, bertolak lebih dalam. Ini perintah. Ketika Pak Ishak sampaikan, iya mungkin ada orang yang menimbang-nimbang, betul, pasti menimbang-menimbang. Gak gampang itu. Tapi apakah Simon melakukannya? Alkitab katakan melakukannya, betul ya. Itu baru perintah pertama. Yang kedua, perintah yang kedua, tebarkan jalamu. Ini kan posisi Yesus datang pada saat itu, mereka sudah membasuh jala kan. Ngelipat jala itu gampang atau tidak Bapak Ibu? Di Pangandaran kita pernah lihat ya. Itu mesti benar lipatannya. Karena waktu membuang jala kalau lipatannya salah, nyangkut dia itu. Kusut. Saya nggak tahu durasinya harus berapa. Yesus nunggu. Apakah langsung angkat? Saya tidak tahu. Apakah jaringnya sama dengan kayak jaring sekarang Bapak Ibu ya. Itu kalau salah susun saja, nggak bisa menebarkan. Apa namanya, pagujut ya, kusut, tertebarkan. Kalau terjemahan lain saya lihat, turunkan jala yang dibasuh itu. Menurunkan langsung turunkan itu gampang. Menurunkan di tengah-tengah laut itu tidak mudah. Ada resiko. Kalau perintah ini berhasil atau tidak itu resiko. Kalau sampai tidak dapat tangkapan, resiko nih. Itu pasti banyak pertimbangan-pertimbangan yang muncul. Tapi lagi-lagi kita melihat, Simon melakukannya loh. Sekalipun ada sanggahan sedikit. Sebelumnya juga kami sudah tebarkan jalan. Gak dapat apa-apa tuh. Sepanjang malam dikatakan. Gak dapat apa-apa. Lalu kemudian muncul ya Yesus. Dikatakan tebarkan tuh. Kalau saya analogikan Bapak Ibu. Kalau kita ada dalam posisi Simon Bapak Ibu. Kira-kira apa yang kita mau lakukan Bapak Ibu? Mesti basah lagi kan, betul ya? Mesti harus pergi lagi. Mungkin bisa nawar sama Tuhan, besok aja lah. Nanti double kecewa lagi. Tapi gak muncul tuh di dalam pikiran Simon. Karena guru yang memberikan perintah itu. Simon melakukannya. Apa dasarnya Bapak Ibu? Ternyata Simon dengar firman Tuhan dulu. Ada orang-orang yang mendengarkan apa yang Yesus mau ajarkan pada saat itu. Termasuk Simon ada di situ. Dalam perahu. Ada kebimbangan mungkin ada. Tapi kalau lihat responnya ini. Itu dahsyat loh. Dia melakukannya sesuai dengan perintah loh. Sesuai dengan arahan Tuhan. Ya manusia pasti ada keraguan. Tapi waktu kita memegang perkataan Tuhan dan perintahnya. Maka penggenapan itu akan terjadi dalam hidup setiap kita. Secara manusia tidak apa-apa kita mempertanyakan sesuatu. Memang wajar itu. Tetapi waktu kita meragukan perkataannya itu yang membuat kegagalan dalam kehidupan kita. Pegang perkataan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 6. Apa yang dikatakan setelah, nah itu dia. Artinya mereka akan melakukannya. Setelah mereka melakukannya, setelah mereka bertindak, apa yang terjadi? Tangkapan ikan yang banyak Bapak Ibu. Saya percaya itu setiap kerinduan orang yang pergi menjala ikan itu kerinduannya seperti mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Dan minggu ini Tuhan bicara buat setiap kita. Dan ini saya pegang Bapak Ibu. Tuhan sedang mengirimkan berkat ini kepada setiap kita. Mungkin bukan ikan yang Tuhan kirim. Tapi ada banyak hal. Ya, kita tinggal renungkan itu.
Apa ya? Tapi saya percaya sesuatu yang berlimpah-limpah Tuhan kasih buat kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi saya ketika melihat apa yang Tuhan nyatakan nih Bapak Ibu. Ini bukan sekedar bukan sekedar jumlah tangkapan yang Tuhan perlihatkan kepada murid-muridnya. Ada tujuan yang lebih dahsyat. Ya. Ketika mereka mendapatkan tangkapan ikan ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 10 sampai 11. Para murid itu takjub loh. Mereka takjub. Tapi Alkitab mengatakan mereka takut. Ada rasa hormat, ada rasa kekaguman yang muncul. Sehingga apa? Bagian terakhir dikatakan di 11. Ada keputusan itu yang terpenting. Mereka meninggalkan segala sesuatunya. Lalu mengikut Yesus. Berkat yang banyak itu menjadi sesuatu yang ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mengikut Yesus. Mereka meninggalkan semuanya lalu mengikut Yesus. Berkat itu bonus yang Tuhan kasih. Tetapi dalam minggu ini Tuhan katakan ada berkat yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Selama kita selama kita mau pegang perintahnya. Selama kita mau mengikuti setiap arahannya. Artinya Tuhan tahu tentang keadaan kita, tentang keberadaan kita sebagai umat-umatnya. Kalau kita tidak bertindak, merespon pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Berkat ini tidak akan sampai kepada setiap kita. Tugas kita adalah gini, bertindak. Jangan menunda-nundanya. Lakukan bagian kita. Maka kita akan lihat hasilnya. Ada tangkapan yang banyak Alkitab katakan. Dengan jumlah yang besar Alkitab katakan seperti itu. Seberapa kita yang rindu Bapak Ibu. Agar janji Tuhan tergenapi. Jangan pernah menunda-nundanya. Kita mulai bertindak. Amin Bapak Ibu. Itu bagian pertama yang sama-sama kita lihat. Yang kedua. Yang kedua adalah jangan merasa diri kita lebih tahu dari apa yang Tuhan tahu Bapak Ibu. Kadang kita suka terjebak di dalam hal ini Bapak Ibu. Jangan merasa diri kita lebih tahu dari apa yang Tuhan tahu. Saya itu tertegur dengan keputusan-keputusan yang saya ambil dengan yang salah Bapak Ibu. Dasar ini, bagian ini ketika saya lagi mempersiapkan Tuhan tiba-tiba kayak muncul gitu. Jangan sok tahu kau Marbun katanya. Saya lebih tahu. Ya karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Kalau gini Tuhan bagaimana? Kalau gini Tuhan bagaimana? Kalau gini Tuhan bagaimana? Tuhan, saya gak ngerti lah. Muncul kalimat itu, saya lebih tahu daripada kamu. Kadang kita kan merasa sok lebih tahu daripada yang Tuhan tahu kan. Akhirnya kita terjebak dengan keputusan yang salah yang kita ambil. Aku Tuhan lebih berpengalaman daripada Tuhan. Aku lebih tahu penyakit, pergumulan saya lebih tahu Tuhan. Tuh pengalaman itu tidak bisa membuktikan apa-apa ketika berhadapan dengan Yesus. Simon tidak bisa membuktikan pengalamanku lebih dahsyat. Teori ini lebih dahsyat Tuhan. Tuhan lebih tahu. Tuhan maha tahu. Hari ini ke depan Tuhan lebih tahu.
Tuhan tahu gak keadaan kita di bangsa kita saat ini Bapak Ibu? Tuhan tahu. Makanya diberikan sesuatu buat setiap kita. Apa yang kita mau harapkan? Lihat politik di bangsa kita hancur-hancuran. Ekonomi hancur-hancuran. Sosial apalagi. Keadaan sekarang kita bisa lihat. Hancur, berantakan. Gak ada yang bisa dipercaya saat ini. Tapi biarlah gereja Tuhan yang dapat dipercaya, katakan amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan ingatkan Bapak Ibu. Marbun, saya lebih tahu daripada kamu. Tuhan tahu kita sedang mengalami tentang ketidakpastian hari-hari ini. Dan pesannya datang untuk memberikan kita kepastian ini. Asal jangan gini Bapak Ibu, jangan sok tahu. Kita jangan sok tahu. Gereja Tuhan tidak boleh sok tahu. Kalau Simon Petrus sok tahu, selesai dia tuh. Datang sama Yesus. Saya lebih tahu Tuhan. Pengalaman saya ini puluhan tahun nih, jadi nelayan tuh. Tapi terbukti dalam satu hari itu nggak dapat apapun. Percaya nggak Bapak Ibu di laut itu ada ikan atau tidak? Ikan tuh ada. Tapi hari itu sama sekali tidak dapat tangkapan apapun. Tuhan datang menunjukkan nih siapa yang lebih tahu. Kamu lakukan aja. Tebarkan perintah, jalankan perintah itu. Kalau responnya salah, selesai Simon tuh. Untung responnya tepat. Melakukan persis apa yang Tuhan arahkan. Dan kita bisa melihat hasilnya. Wow, luar biasa. Satu perahu itu gak cukup, harus 2 perahu. Bayangkan banyaknya ikan. Dan ini yang Tuhan mau kasih buat setiap kita. Asal kita melakukan 3 hal ini Bapak Ibu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama gini, patuhi. Jadi kalau kita lihat ayat dasarnya, Lukas pasal 5 ayat 5. Dikatakan guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Wow, dahsyat banget. Aku akan menebarkan jala juga. Jadi kunci yang pertama patuhi. Patuhi setiap apapun yang Tuhan arahkan. Maka kita akan sampai kepada penggenapan itu. Katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua, tebarkan. Tebarkan itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang ketaatan. Untuk melakukan. Harus persis apa yang Tuhan perintahkan. Harus tepat. Kalau dikatakan lebih dalam ya dia lebih dalam. Yang ketiga, bagian C-nya. Pak Ishak sudah sampaikan ini. Tapi saya ulang lagi Bapak Ibu. Percayai perkataan Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Kita gak boleh lalai dengan ini. Kita harus pegang apapun kondisi kita harus pegang firman. Itu kuncinya. Kalau kita gak pegang perkataan Tuhan Bapak Ibu. Waduh, bagaimana penggenapan yang dahsyat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita gak pegang perintahnya Tuhan. Perkataannya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. 2 bagian ini sama-sama kita lihat. Yang pertama, mulailah bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan jangan pernah menundanya. Jangan pernah menunda-nundanya. Pesan ini dahsyat yang datang kepada setiap kita. Yang kedua, jangan merasa diri kita lebih tahu dari apa yang Tuhan tahu. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Katakan amin Bapak. Tuhan Yesus memberkati.